Shalom. Sekali lagi shalom semuanya. Selamat datang dan selamat beribadah di Kapel STI Yogyakarta hari Jumat 26 Juni 2020. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk mengambil saat teduh. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini. Itu semua karena pertolongan-Mu. Itu semua karena pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami datang kepadamu Tuhan untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, sebab Engkau Allah yang layak disembah dan layak dipuji. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita angkat pujian untuk Tuhan. Layak dipuji, disembah. Melukiskan kebesaran Tuhan.
Namamu besar dan namamu termulia. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini anak-anakmu, kami mau bersorak-sorai memuji namamu Tuhan. Kami mau lebih lagi bersuka cita, memuji dan membesarkan namamu. Terima kasih Tuhan. Semua jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, katakan sama-sama, amin. Semua siap memuji Tuhan, amin. Amin. Kita bersorak-sorai memuji Tuhan karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Haleluya. Semua semangat memuji Tuhan, amin. Kemuliaan. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, Amin. nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita persiapkan hati kita memuji Tuhan. Karena kita hidup sampai hari ini karena salib Tuhan. Kita boleh mendapatkan kemenangan karena salib Tuhan. Kita angkat pujian karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber. Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu. Karena salib-Mu,
Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempelajari firman Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan menjadi suluh bagi langkah kami dan senantiasa menjadi pegangan dimanapun kami hidup dan Tuhan tempatkan. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami karena kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dari surat Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-8. Dalam khotbah saya memberikan judul Aku dan Kamu adalah miliknya. Aku dan kamu adalah miliknya. Satu hal yang sangat menarik. Siapakah aku, siapakah kamu, dan siapakah dia yang memiliki kita. Aku dan kamu adalah satu komunitas yang dia pilih. Aku dan kamu adalah satu komunitas yang dipersatukan di dalam satu komunitas yang kudus untuk satu pekerjaan yang mulia, untuk kemuliaan dia sendiri. Dia adalah Tuhan sebagai pemilik kita. Di dalam khotbah saya akan mengupas satu studi frase, pemaknaan dari satu frase yang disebut dengan milik Allah, atau dalam teks Yunani memakai kata kurio esmen. Saya akan membacakan dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Sebelumnya saya akan membahas mengapa kita perlu memahami frase atau makna dari kurio esmen ini. Pemahaman terhadap makna frase kurio esmen atau milik Allah itu akan memberikan kesadaran bagi jemaat atau komunitas Kristen dalam membangun kesatuan untuk memuliakan Tuhan. Kita harus menyadari bahwa dalam konteks surat Roma, frase ini meskipun kelihatannya sangat sederhana, milik Tuhan, tetapi memiliki tekanan teologis yang kuat dan makna yang kuat di dalam surat Roma ini sendiri. Kalau kita mempelajari dalam surat Roma, kita akan tahu struktur dari surat Roma itu sendiri. Roma pasal 1 itu berisi tentang panggilan Paulus sebagai pendahuluan dia menulis surat. Selanjutnya pasal 1 ayat 8 sampai dengan pasal yang ke-8 ayat ke-19 itu berisi doktrin-doktrin yang dia paparkan. Pasal 9 sampai dengan pasal 11 itu berisi tentang sisipan, yaitu Israel dan masa depan Israel. Lalu pasal 12 sampai dengan pasal 15 itu adalah penerapan atau amalan terhadap doktrin-doktrin yang sudah dia jelaskan dalam pasal 1 ayat 8 sampai dengan pasal 8 ayat 19. Ditutup dengan pasal 16 yang berisi dengan salam, peringatan, dan pemuliaan atau doksologi. Nah, saudara-saudara, kita harus memahami mengapa kita disebut milik Allah dan apa pentingnya frase milik Allah ini di dalam kehidupan gereja atau komunitas Kristen. Sebenarnya tekanan dalam khotbah saya itu adalah menelisik unsur-unsur gramatika yang termuat di dalam kata kurio esmen itu. Di dalam unsur gramatika, kata kurio esmen itu memberikan satu tekanan bahwa Allah memilih orang-orang tertentu menjadi milik kepunyaannya. Sama seperti surat Efesus pasal yang ke-2 ayat yang ke-10 itu memiliki tekanan makna poema esmen, puisi milik Allah atau puisinya Allah. Manusia dianggap sebagai milik
atau mahakaryanya Allah. Itu kata poema. Nah, di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-8 ini, penekanan kata koreoesmen menekankan pada pembangunan tubuh Kristus sebagai satu komunitas. Nah, latar belakang konteks dari surat Roma pasal 14 ini adalah adanya dua kubu, yaitu orang-orang Kristen yang memiliki kerohanian yang kuat dan orang-orang Kristen yang memiliki kerohanian yang lemah. Rupanya di dalam satu komunitas itu terjadi persinggungan antara orang yang memiliki kerohanian kuat, ada kecenderungan menganggap mereka yang kerohaniannya lemah itu lebih rendah. Nah, meskipun Paulus tidak pernah atau belum pernah datang ke Roma pada waktu itu, dia menjelaskan adanya potensi seperti itu di dalam satu persekutuan Kristen atau dalam satu komunitas Kristen. Oleh karena itu, dia memberikan satu kesimpulan atau memberikan satu identitas kepada orang-orang percaya di Roma, disebut sebagai milik Allah. Artinya satu komunitas yang dimiliki oleh Allah itu sendiri. Nah, lalu apa saja yang akan kita pelajari di dalam frase koreoesmen ini? Yang pertama adalah frase koreoesmen ini akan kita gali secara mendalam guna menemukan makna-makna yang terkandung di dalam frase tersebut. Nah, saya memberikan beberapa catatan. Setidaknya ada 3 makna penting frase koreoesmen dalam konteks surat Roma pasal 14 ayat yang ke-8. Nah, yang pertama adalah orang percaya itu merupakan kesatuan dari berbagai karakter. Nah, Allah adalah pribadi yang menginisiasi keselamatan itu. Allah adalah pribadi yang memilih orang-orang percaya. Allah adalah pribadi yang menetapkan orang-orang percaya masuk dalam satu komunitas. Oleh karena itu, kita semua sebagai orang-orang percaya, sebagai milik Allah, tidak dapat memilah-milah atau tidak dapat memilih-milih orang yang menjadi rekan kerja kita atau rekan pelayanan kita. Kita tidak bisa memilih dengan siapa kita dipersatukan dan dengan siapa kita dipertemukan. Karena pada dasarnya Allah lah yang menetapkan mereka dan menetapkan kita di dalam satu komunitas. Kita semua dipanggil di dalam satu komunitas yang kudus, di dalam satu komunitas tempat penggemblengan para hamba Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita saling menerima antara satu dengan yang lain, meskipun kita berbeda karakter kita berbeda watak dan sifat kita berbeda latar belakang kita. Yang kedua, ada frasa terimalah mereka yang lemah. Itu dalam teks Yunani merupakan perintah yang kuat. Menerima orang-orang yang berada di sekitar kita, menerima saudara-saudara seiman kita, menerima rekan-rekan kerja kita, itu bukanlah sebagai pilihan, melainkan menjadi satu perintah kuat yang diberikan Allah kepada orang-orang percaya atau komunitas Kristen. Itu bukanlah opsional, melainkan suatu keharusan. Sebagaimana Allah menerima kita dengan karakter kita yang mungkin tidak baik, demikianlah juga kita seharusnya menerima orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita membangun mereka, kita menolong mereka, kita bekerja bersama-sama dengan mereka. Selanjutnya, kalau kita memperhatikan pola penulisan dalam Roma pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, itu kita akan menemukan adanya perbandingan antara orang Kristen yang kerohaniannya cenderung lemah dan orang Kristen yang kerohaniannya cenderung kuat. Di situ ada pertentangan di dalamnya.
Nah, Rasul Paulus mengantisipasi dengan menuliskan surat ini supaya baik mereka yang lemah rohaninya, baik mereka yang kuat rohaninya, mereka saling menerima. Sehingga itu akan memperkecil gesekan antara satu dengan yang lain. Dengan demikian, mereka menjadi satu komunitas yang kuat untuk pekerjaan Tuhan. Pada dasarnya, Paulus menginginkan entah itu yang kuat rohaninya, entah itu yang lemah rohaninya, mereka bersatu atau bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Kebenaran yang kedua adalah kehidupan berpusat kepada Allah melalui orang percaya. Frase milik Allah memberikan satu kekuatan makna di mana orang yang telah dimiliki oleh Allah hidupnya berpusat kepada Allah. Pasal 14 ayat 8 berkata bahwa sebab jika kita hidup untuk Tuhan, jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Ini merupakan satu kesimpulan yang dituliskan oleh Paulus, di mana melalui pelayanan Kristen, melalui pelayanan antara masing-masing anggota jemaat, dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, Paulus menyimpulkan bahwa sesungguhnya kita semua baik hidup, baik mati, kita adalah milik Tuhan. Artinya, pusat kehidupan orang-orang percaya itu adalah kepada Allah melalui pelayanan kepada saudara-saudara seiman kita. Oleh karena itu, marilah kita menyadari bahwa kita dipanggil, kita dipilih, kita dipersatukan dalam satu komunitas untuk melayani orang yang ada di sekitar kita, untuk melayani saudara-saudara kita. Dengan demikian, kita akan terhindarkan dari rasa egois kita. Kita dihindarkan dari sikap angkuh kita, tidak mau menerima yang lain. Selanjutnya, di dalam teks tersebut ada satu komposisi gramatika yang menarik untuk diteliti. Yang pertama, kata esmen itu menjelaskan satu keterangan milik. Lalu ada juga satu kata toukurio yang merupakan keterangan tujuan. Ini menjadi satu identitas orang percaya bahwa mereka adalah milik Allah dan diperuntukkan bagi Allah sendiri. Wah, ini menarik sekali. Jadi kalau di dalam filosofi orang Kristen itu, mereka harus menyadari bahwa sesungguhnya mereka adalah propertinya Allah, satu hal yang milik berharganya Allah dan diperuntukkan untuk pekerjaan Allah. Oleh karena itu, dalam konteks ini kita menyadari bahwa kita adalah berharga di hadapan Tuhan sebagai milik Allah untuk melayani orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Saya milik Allah, saya berharga untuk Allah. Dan Anda milik Allah, Anda berharga milik Allah. Jadi saya harus melayani Anda. Dan demikian juga sebaliknya, kita saling melayani untuk pekerjaan Tuhan. Lalu selanjutnya yang ketiga, makna yang ketiga itu adalah melayani sesama sebagai hamba Kristus. Milik Allah, milik Kristus merupakan satu penyematan makna yang begitu kuat. Filosofi kehambaan Yunani disematkan dalam tulisan ini, di mana ketika seorang hamba ditebus, dia tidak memiliki hak sama sekali atas hidupnya, melainkan dia hidup untuk penebusnya. Kita telah ditebus oleh Kristus. Kita tidak punya lagi hak untuk hidup kita, untuk diri kita sendiri, melainkan untuk pekerjaan Kristus. Seorang hamba harus merepresentasikan kehidupan tuannya. Kita hamba Kristus, kita milik Allah, harus merepresentasikan kehidupan Kristus di dalam pelayanan kita. Oleh karena itu, kesadaran seorang hamba bahwa dia tidak lagi
hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk tuannya, yaitu Yesus Kristus, seharusnya mendorong kita semakin semangat, semakin bergiat untuk melayani saudara-saudara seiman kita. Oleh karena itu, ada beberapa penerapan praktis yang saya sarankan dalam khotbah saya hari ini. Yang pertama adalah, marilah kita membangun satu komunitas yang baik. Sebagai milik Allah, kita harus memiliki kesadaran bahwa kita ditempatkan di tengah-tengah komunitas yang benar. Allah telah menetapkan kita, Allah telah menuntun kita pada satu komunitas di mana Allah mempercayakan pekerjaannya bagi kita. Yang kedua, kita harus menyusun visi dan misi kita bersama-sama dengan orang percaya selaras dengan visi Allah. Kita bergabung dalam satu lembaga pendidikan tinggi teologi yang memiliki visi Indonesia bagi Kristus, yaitu memberitakan Injil untuk membangun kehidupan kerohanian orang-orang di Indonesia. Kita ingin menjangkau Indonesia. Visi itulah yang Tuhan tanamkan melalui Amanat Agung. Visi yang sudah selaras dengan kehendak Tuhan. Itu marilah kita gumuli, itu marilah kita realisasikan melalui bekerja bersama-sama untuk visi itu. Selanjutnya, kita realisasikan visi itu bersama-sama. Marilah kita menyisihkan lengan. Kita kerahkan tenaga kita, pikiran kita untuk bekerja bersama-sama pada visi yang sesuai dengan kehendak Allah. Visi untuk pekerjaan Allah. Bersatu, bersama-sama, saling membantu, saling menolong, bahu-membahu mewujudkan visi Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir adalah layani. Marilah kita saling melayani antara satu dengan yang lain sebagai wujud kehambaan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita adalah hamba Kristus, marilah kita wujudkan dengan melayani antara satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau meneguhkan kami dengan panggilan yang begitu agung. Engkau memiliki kami, Engkau menetapkan kami sebagai hamba-Mu, sebagai milik-Mu untuk mewujud nyatakan visi-Mu di bumi ini. Teguhkan kami, kuatkan persatuan di antara kami, antara satu dengan yang lain, sehingga visi-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Allah. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.